Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jeung hadiron, bapak-bapak jeung ibu-ibu, ahi uhti sadayana, semoga sehat bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat ibu guru dan teman-teman rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat seiring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman batu aksara ke zaman yang penuh teknologi dan informatika, dari zamannya naik unta ke zamannya naik roda 4 dan roda 2. Ihwa fillah rahimakumullah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan saya Selly Nopriati Karolin dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 3 Garut. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Ubah Insecure Menjadi Bersyukur. Teman-teman pasti sudah sering kan mendengar kata insecure? Tapi pernahkah teman-teman merasa insecure, merasa rendah dibandingkan orang lain, merasa kalah dan tersisih, dan merasa memiliki kelebihan apapun, hingga akhirnya kita merasa tidak percaya diri terhadap kita sendiri? Menurutku, semua rasa itu adalah hal yang wajar. Jika ada yang bertanya kenapa wajar, tentu saja jawabannya karena semua orang selalu menginginkan yang terbaik untuk dirinya. Dan semua orang juga ingin membanggakan orang-orang di sekitarnya. Tapi, pernahkah kalian menyadari jika insecure adalah musuh terbesar kita? Insecure tidak akan membuat kita maju, tetapi malah sebaliknya. Kita akan tetap berada pada tahap kita yang sekarang. Kita ingin maju, tetapi rasa insecure itu selalu saja menghalangi. Dia selalu saja membuat kita terus memikirkan kekurangan, kesalahan, dan segala hal buruk yang ada dalam diri kita. Saat kita insecure, kita juga akan sulit untuk bergerak. Karena apa? Karena setiap kita melakukan aksi sekecil apapun, aksi itu kita selalu saja membandingkannya dengan orang lain. Sekarang coba kita renungkan. Tuhan telah menciptakan manusia dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Semua pasti ada kurangnya. Mungkin dia jago dalam bidang seni, tetapi mungkin juga dia lemah dalam hal bisnis. Mungkin kamu dan aku jago dalam bidang yang sama, tetapi bisa saja aku tidak mampu mengerjakan apa yang telah kamu kerjakan. Hidup ini sebenarnya sederhana saja. Kita cukup mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Menurutku semua itu sudah lebih dari cukup. Semua yang ada di dunia ini sebenarnya adalah skenario dari Tuhan. Tuhan telah mengatur segalanya, dan kita hanyalah wayang yang hanya bisa bergerak jika Sang Dalang berkenan untuk menggerakkannya. Semua wayang di mata Sang Dalang adalah hal yang sama. Semua sama-sama benda mati yang tidak mungkin bisa hidup sendiri. Wayang pun dalam ceritanya sudah diterapkan bagian kelebihan dan kekurangannya, masing-masing oleh Sang Dalang dalam peran mereka. Jadi sudah tidak mengherankan jika kita sebagai manusia juga memiliki porsi kemampuannya masing-masing untuk berkembang. Sebagai manusia, hal yang sangat perlu untuk kita lakukan adalah kita harus bisa mengenali dan mencintai diri kita sendiri. Kedua hal tersebut adalah hal yang sangat sederhana, tetapi dalam kenyataan tidak mudah untuk dilakukan. Butuh waktu lama agar kita bisa mengenali diri kita sendiri. Saat kita bisa mengenali diri kita sendiri, maka secara otomatis kita akan tahu apa kemampuan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Saat kita sudah mengetahuinya, sudah barang pasti kita juga akan tergerak untuk mengembangkannya menjadi sebuah kompetensi.
Dalam perjalanan pengenalan diri sendiri, tentu saja kita juga akan semakin mengetahui kekurangan kita. Tetapi jangan sampai kita hanya memikirkan kekurangan kita hingga kita mengabaikan potensi yang ada. Kekurangan dalam diri memang perlu untuk direnungkan sebagai pembelajaran hidup, tetapi jangan sampai kita terlalu dalam situasi itu. Setelah mengenali diri kita sendiri, maka selanjutnya kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri berarti kita harus berusaha untuk menjadi diri kita sendiri untuk berkembang. Jangan sampai kita menginginkan menjadi dia agar kita bisa mengembangkan potensi. Menjadikan seseorang sebagai panutan memang sangat diperlukan. Namun, jangan sampai kita berkembang dengan memposisikan diri kita sebagai dia yang kita idolakan. Jadikanlah dia sebagai motivasi hidup, ambil pesan atau tindakan positif dari dia yang diidolakan dan terapkan kebiasaan tersebut ke dalam kehidupan kita tanpa kita harus menjadi dia. Jadi, ubahlah insecure-mu menjadi bersyukur dengan berproses sebagai diri kita sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.